Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam nuansa pencerahan hati dengan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Budi Firmansyah, Magister Manajemen. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah ya. Baik, tanpa terasa nih Ustadz, kita sudah berada di peralihan tahun miladiah nih. Ya. 2020, sebentar lagi 2021 ya. Umur nambah tapi hakikatnya berkurang. Betul nggak Ustadz? Betul, ya? betul Ustadz. Ini ngomong-ngomong Ustadz mungkin ganteng aja nih. Batiknya mirip-mirip ya. Ya, samaan kita. Ya, habis kondangan apa nih? Ya, apa nih konkretnya pergantian tahun ini kita kan ingin lebih baik hari esok kita ketimbang hari ini lebih baik dari yang kemarin. Pesan-pesannya apa Ustadz untuk menyikapi waktu ke depan kita agar lebih baik? Kalau istilah Buya Adnan Harahap, untuk kebaikan dan perbaikan. Betul, sekitar Ustadz. Ya, memang kita sebagai orang yang beriman dituntut untuk selalu berubah baik, ya. Yang sudah baik maka lebih baik. Makanya ada dikatakan man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa robihun, ya. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka sungguh ia beruntung. Ya, tahun yang akan datang nanti lebih baik daripada tahun yang sebelumnya, maka ia pun akan jadi orang yang beruntung. Demikian. Tetapi ketika tahun berganti, ya, kita sama saja, ya, hakikatnya dari hal ibadah kita tidak ada perubahan, ya, tidak ada penambahan, tidak ada peningkatan, maka sungguh kita orang yang merugi, wahai saudaraku. Makanya kita harus berpacu ketika waktu berganti, kita harus pun meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas amal soleh kita sekalian. Karena itulah yang menjadi ukuran bagi kita, ya, kebahagiaan hakiki yang kita rasakan ketika setiap pergantian tahun ini. Ya. Jadi kita harus tentunya lebih baik ya. Dan kita tahu nih Ustadz, saat ini wabah COVID-19 masih tetap ya. Kemudian lagi dari sisi ekonomi dan lain sebagainya, tentu menyikapi pergantian tahun ini yang tak kalah pentingnya kita masih bersyukur ya, karena kita masih diberi waktu. Betul. Bagaimana menyikapi syukur pergantian tahun ini? Adakah sebuah kiat-kiat agar betul-betul kita terasa walaupun kondisi ekonomi, kondisi masih mewabah COVID-19, bersemayam tetap syukur sehingga kita beralih tahun tetap kita menikmati nuansa bahwa kita masih diberi waktu. Bagaimana Ustaz? Ya, memang disitulah kita harus merasakan bahwa kita ini dalam melihat urusan akhirat kita harus melihat ke atas, ya. Dan urusan dunia kita harus melihat yang ke bawah. Artinya akhirat ke atas. Ke atas. Jadi artinya kita melihat mereka-mereka yang lebih soleh, melihat mereka yang alim, melihat menatap ke atas. Artinya hati senantiasa mendekat kepada Allah, ya. Allah, betul. Untuk urusan dunia ke bawah nih. Artinya biar kita tetap syukur, ya. Betul. Itulah yang kunci ketenangan hati kita, ya. Orang mungkin keadaannya ada yang lebih di bawah kita dalam urusan dunia, ya. Harus kita lihat ke sana karena ini agar hati kita terjaga, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohnya ketika kita sudah memiliki mungkin dunia, ya, kendaraan yang baik. Contoh, lihatlah orang yang di bawah kita, ada yang masih pakai sepeda atau jalan kaki, ya, jalan kaki, ya, itu adalah bentuk cara kita untuk bersyukur kepada Allah, ya, mensikapi pergantian tahun ini. Tentu di tengah-tengah pandemi masih mewabah saat ini, tentu kita harus melihat
Walaupun ada dampak ekonomi mungkin bagi kita, tetapi tentunya kita jangan putus dari rahmat Allah, optimis ya, tetap optimis itu yang harus kita miliki. Optimis Ustaz ya. Ya. Perlu juga nih kita kayaknya ada semacam muhasabah nggak Ustaz? Ya. Untuk merenung, introspeksi, evaluasi. Justru semakin nikmat rasanya kita muhasabah dalam kondisi seperti ini. Gimana menurut Ustaz? Iya, betul sekali dengan kita bermuhasabah ya, karena dikatakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian ya sebelum kelak nanti Allah akan menghisab diri kita sekalian. Jadi kita mumpung masih ada di dunia ini, hisablah diri kita, kita lihat dosa-dosa kita sekalian dan juga amal-amal kita yang masih kurang ya. Terus kita lihat ibadah kita yang masih belum sempurna, maka itulah yang harus kita muhasabah di akhir tahun ini ya, karena sesungguhnya orang ya alamatus syakawat ya, ada tanda-tanda orang itu celaka. Di antaranya yang pertama itu ia melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi penting juga ya kita muhasabahi hilaf salah dosa kita ya. Betul. Kemudian yang kedua adalah orang yang celaka itu adalah orang yang mengingat-ingat kebaikan yang telah ia lakukan. Padahal ya belum seberapa kebaikan-kebaikan itu, akhirnya dia merasa seolah-olah udah cukup ya, seolah-olah ya. Ya itulah tanda-tanda dari celakanya seseorang. Makanya hadis ini sering diingatkan bagi kita sekalian di penghujung tahun agar kita betul-betul melihat, dan tentu tidak saja pergantian tahun, ya bergantinya hari pun setiap harinya ya kita juga menintrospeksi diri kita, bermuhasabah ya sudah sejauh mana langkah-langkah kita selama ini ya dalam hal ya melakukan amal soleh dan ibadah di dunia ini gitu ya. Hablum minallah, hablum minannas, muamalah dan lain sebagainya ya. Betul sekali. Wah, terima kasih Ustadz nih. Pengennya sih agak lama ya. Betul sekali, alhamdulillah nih. Baik, senang sekali. Alhamdulillah kita sering membaca dalam surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Bahwasanya matahari dia berputar sesuai dengan garis edarnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu takdir, ketetapan dari Allah yang maha gagah perkasa lagi amat sangat mengetahui. Termasuk pergantian tahun miladiah Masehi ini hakikatnya kita diberikan cahaya matahari, masih menatap, melihat, mendengar, ini karunia besar. Apa yang tadi Ustadz Haji Budi Firmansyah Magister Manajemen sampaikan, insya Allah intinya kita syukuri, kita sikapi dengan optimis, kita ingin selalu lebih baik, dan perlu juga muhasabah untuk perbaikan-perbaikan. Terakhir Ustadz, apa yang disampaikan? Tentunya dari kesemua itu, apa yang ditakdirkan kepada kita sekalian saat ini kondisi kita, untuk kita selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda zonni abdi bi, kata Allah. Dalam hadits qudsi Allah katakan, tegaskan kita sekalian, jangan sekali-sekali kita berburuk sangka kepada Allah. Apa yang Allah sudah tetapkan bagi diri kita, bagi bangsa ini, tentu kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita husnuzon, maka Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Tapi tatkala kita suuzon kepada Allah, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah berikan kepada kita sekalian, maka justru malapetaka yang akan diterima oleh nauzubillah. Wah, adem ya Ustaz ya. Ana inda zanni abdi bi, aku Allah tergantung prasangka hamba. Insyaallah kita berprasangka baik, kita syukuri, kita optimis, kita muhasabah, kita mohon pada Allah. Semoga akhir tahun jelang tahun 2021 nanti kita akan lebih baik untuk sebuah perubahan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukron Ustaz ya. Alhamdulillah. Demikian kebersamaan saya dengan saudara saya Al-Ustaz Haji Budi Firmansyah Magister Manajemen. Kita saling mendoakan sukses berkah selalu dalam nuansa penuh ridha Allah Subhanahu
wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.